Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Isfat Effendi. Di sini saya ingin membuat video DML yaitu Data Modification Language. Untuk yang akan saya bahas di video ini itu ada pertama ada select, kemudian ada insert into, ada update dan ada delete. Jadi kita akan coba untuk memanipulasi database. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama kita bisa membuka atau menjalankan MySQL Server. Ini saya sudah jalankan menggunakan XAMPP. Lalu kita buka CMD. Di sini kita buka CMD, kemudian kita ketikkan MySQL min-u root. Kita akan login sebagai user root di MySQL. Kemudian kita coba show database. Maka di sini akan ada beberapa database yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, karena di sini topik saat ini adalah DML, maka saya akan menggunakan database yang sudah pernah saya buat. Saya akan coba untuk melakukan manipulasi datanya. Nah, untuk database yang akan saya gunakan itu adalah database Cosqui ini, yang mana ini adalah database dari website yang menampilkan informasi cost yang pernah saya buat. Nah, saya akan use Cosqui untuk memilih database tersebut. Kemudian setelah sudah berubah untuk database-nya, saya akan coba show tabelnya. Maka di sini ada beberapa tabel yang tersedia pada database ini yang sudah pernah saya buat. Misalnya saja di sini saya ingin menambahkan user baru. Maka saya bisa pertama tampilkan dulu untuk elemen apa saja yang ada, kolom apa saja yang ada di tabel user dan harus diisi. Saya coba dash user. Nah, di sini ada beberapa field yang harus diisi. Untuk field yang wajib diisi itu ada row, user ID, email, password, dan name. Kemudian ada row, ini juga harus diisi. Nah, langsung saja kita coba untuk pertama insert data terlebih dahulu. Nah, kita coba dulu show select bintang from user untuk melihat isi dari tabel user ini. Nah, maka di sini ada beberapa kolom yang sudah diisi. Saya akan coba zoom untuk mempermudah dalam melihat datanya. Di sini ada misalnya user ID, kemudian email, password, name. Nah, saya akan coba untuk memasukkan data tersebut. Yang pertama, untuk komennya itu bisa menggunakan insert into, lalu nama tabelnya user, kemudian kurung buka, kurung tutup, kemudian value, kemudian kurung buka, kurung tutup, lalu tanda petik. Di sini ada beberapa elemen yang harus diisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kolom yang harus diisi. Jadi kita bikin dulu untuk memudahkan. Kita buat 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, udah untuk kolom-kolomnya. Nah, untuk data yang pertama, user ID, saya akan isi dengan misalnya 7. Lalu selanjutnya email, ada admin sebelumnya, jadi user baru misalnya. User baru, @gmail.com. Lalu ada password, misalnya kita coba tes 123 aja. Itu passwordnya. Lalu ada name-nya, misalnya user baru aja. User baru. Lalu ada full name-nya, user baru misalnya, huruf besar. Lalu ada phone number-nya bisa kita isi misalnya 6285787968 misalnya seperti itu. Lalu ada birth date-nya
Untuk formatnya itu tahun terlebih dahulu, lalu tahunnya misalnya tahun 2000, kemudian 12, misalnya tanggalnya, bulannya itu misalnya bulan 5, 05, kemudian untuk tanggalnya misalnya tanggal 20. Lalu ada gendernya kita buat male, kemudian marital statusnya masih single, atau mungkin kita coba di sini married aja ya, married. Lalu untuk occupation-nya mungkin mahasiswa aja, siswa. Lalu role-nya sebagai user ya. Nah, di sini ada beberapa data yang harus dimodifikasi, sepertinya tidak ada karena semuanya bertipe data varchar dan ada beberapa yang enum. Lalu kita tinggal tutup. Maka sudah berhasil untuk menambahkan data pertama. Ini kita bisa cek lagi untuk select-nya. Di sini udah ada user baru ya. Selanjutnya untuk melakukan insert kita bisa menggunakan comment juga, yang lain ada ya, kita bisa menggunakan insert into, tapi di user ini kita bisa spesifikasikan kolom mana saja yang ingin kita isi. Misalnya kita isi kolom-kolom default aja, kolom-kolom yang wajib aja. Di sini untuk yang wajib itu ada user ID, email, password, name, sama role. Jadi kita akan isi untuk user ID kita tidak perlu isi karena ini tuh auto increment, jadi tidak perlu diisi, nanti akan otomatis ditambahkan. Kemudian untuk pertama ada email, kemudian ada passwordnya, kemudian ada name-nya, kemudian ada role. Jadi ini yang akan kita isi nantinya. Kemudian value-nya, value-nya itu misalnya emailnya itu adalah misalnya sekarang owner baru. Mungkin kita buat ini dulu ya, template-nya dulu. Di sini akan mengisi 4 kolom jadi butuh 4. Yang pertama itu ada owner baru @gmail.com. Lalu untuk passwordnya misalnya owner 123 gitu ya. Lalu name-nya owner baru, kemudian role-nya owner. Nah, seperti ini juga bisa untuk melakukan insert. Nantinya akan terisi kolom ini yang wajib-wajib aja dan lainnya akan di null jika tidak ada default number. Nah, kita coba lagi view untuk isinya. Maka di sini data yang tidak kita isi, ini kan data yang kita isi. Ini seperti yang saya bilang sebelumnya, ini auto increment, jadi otomatis ditambahkan. Lalu ini sudah terisi. Lalu data yang tidak terisi akan dituliskan sebagai null. Ini akan menjadi null seperti ini. Oke, itu tadi untuk insert into. Nah, selain itu kita bisa juga mengisikan beberapa data sekaligus. Misalnya kita akan menambahkan tidak satu persatu nih, kita ingin 2 data sekaligus dalam satu kali query. Nah, kita bisa yang pertama sama insert into seperti ini, lalu value, tetapi di sini kita bisa spesifikkan kolomnya. Misalnya untuk di sini saya akan bikin ada admin kedua, admin 2 @gmail.com. Mungkin selanjutnya ada mungkin kita bikin template lagi, koma, kita butuh 4 kolom. Oke, admin 2 gmail.com. Lalu ada passwordnya misalnya admin 123 atau mungkin admin 321 ya. Lalu name-nya admin 2 atau admin 2 TU
ada role-nya admin. Nah, ketika sebelumnya tadi kan kita langsung tutup, ini kita bisa tambahkan koma di sini. Lalu kita bisa isikan nanti untuk data yang selanjutnya. Ini kita isikan lagi 4 kolom. Nah, ini ada misalnya user lagi, user 2, user 3 deh. User 3@gmail.com. Lalu untuk passwordnya mungkin user 3, user 321 juga. Lalu namanya user nah, lalu untuk role-nya user. Nah, kalau udah, ini nantinya kita akan membuat data ini, data admin, kemudian data user. Terus kita bisa melakukannya dalam satu kali query. Nah, ini akan berhasil. Kita coba view lagi. Select user. Nah, ini akan muncul yang tadi sudah kita buat admin 2 dan admin 3. Selanjutnya, itu aja sih untuk insert into. Kemudian, apa lagi ya? Saya akan cek terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan membahas select. Select itu ada beberapa macam. Cukup banyak yang bisa kita bahas di select ini. Saya akan coba implementasikan select ini ke tabel cost. Ini saya punya show tables. Ini saya punya tabel cost. Tabel cost ini akan menyimpan informasi-informasi seputaran cost yang ada di website ini, di website cost-nya tersebut. Nah, saya akan coba untuk lihat data-datanya dengan pertama, ini adalah comment select yang basic. Select bintang from cost. Select bintang from cost. Ini artinya kita mengambil data, semua data, bintang artinya semua kolom. Kita akan mengambil semua kolom dari tabel cost. Kemudian akan tampil seperti ini untuk data-data cost-nya. Mungkin saya akan coba cek dulu untuk tipe datanya dari tabel ini karena saya lupa udah lama bikinnya. Kita bisa pakai dash to cost ini. Nah, di sini ada tipe datanya, itu ada cost ID, owner ID, cost name-nya varchar, city integer, address tag. Nah, di sini saya punya 20 data cost. Untuk select itu ada beberapa operator yang bisa kita pakai. Misalnya select bintang. Ini operator basic yang ada pada select. Kita bisa tambahkan yang pertama itu opsinya itu where di sini untuk kita menambahkan kondisi. Kita akan menselect semua data dari cost yang dimana misalnya cost ID-nya itu lebih dari 10. Maka nanti akan ditampilkan cost ID 11 sampai 20. Oke. Di sini sudah terlihat untuk datanya itu ada cost ID 11 sampai 20. Selain itu bisa juga menggunakan sama dengan misalnya kita ingin mengambil yang cost ID-nya 10 aja, itu bisa. Kita pakai sama dengan 10, maka nanti cuma ada satu data aja. Lalu bisa juga kurang dari maka kurang dari 10, 1 sampai 9 aja. Kemudian operator lainnya kayak misalnya kurang dari sama dengan 10, maka ini kan sampai 9 aja. Nanti 10 itu juga include di sini. Nah, ini 10. Kemudian ada lebih besar sama dengan. Ini maka lebih besar dari sama dengan 10. Kalau sebelumnya itu dari startnya dari 11, maka ini nanti akan bisa startnya dari 10. Seperti itu. Itu untuk operator. Untuk operator ada juga yang kita mengecualikan nomor cost ID-nya 10. Nah, itu bisa pakai tidak sama dengan.
itu, maka di sini nomor 10 akan hilang. Atau untuk tidak sama dengan itu, kita bisa juga menggunakan tidak sama dengan seperti ini. Ini juga bisa, maka akan seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada operator AND. Kita akan masuk ke operator AND dan OR. Misalnya di sini saya ingin melakukan select cost ID berdasarkan cost ID. Saya ingin yaitu cost ID-nya 10 dan cost ID-nya itu sama dengan 10. Kemudian N karena kurang tepat sebenarnya untuk 10, jadi mungkin kita bisa kasih dia itu lebih dari 10. Nah, seperti ini. Lalu saya tambahkan lagi kondisinya itu number of room-nya ini saya ingin dia itu lebih dari 8. Number of room. Number of room-nya itu lebih dari 8. Maka nantinya atau di sini kita coba lihat ada data-data yang duplikat. Nah, mungkin ini sama dengan 8 ya, seperti ini. Maka nanti dia akan menampilkan yang cost ID-nya itu lebih dari 10, tapi number of room-nya itu sama dengan 8. Coba select. Nah, makanya di sini ada cost ID 13 sama 16 aja yang akan tampil. Selanjutnya, selain and, kita bisa pakai juga or. Misalnya cost ID-nya yang kita pakai cost ID-nya sama dengan 10. Harusnya kan ini akan menampilkan cost ID-nya 10 aja. Tapi karena kita kasih di sini or, maka dia akan memilih cost ID-nya itu 10 atau yang punya number of room 8. Kita coba select. Maka di sini akan muncul yang pertama cost ID-nya 10, walaupun dia number of room-nya tidak 8, tapi dia akan ditampilkan karena dia termasuk di dalam query-nya di sini. Lalu atau number of room-nya 8. Oke, kita lanjut lagi. Bisa juga kita menggunakan not. Not itu artinya kondisi yang sebaliknya. Misalnya kita kasih di sini itu not number of room-nya 8. Jadi kita akan mengecualikan yang number of room-nya itu 8. Lalu kita coba di sini akan muncul selain yang number of room 8. Cost ID yang selain number ID-nya of room-nya 8. Kita bisa juga kombinasikan lagi dengan yang sebelumnya tadi. Misalnya cost ID-nya itu sama lebih besar dari 10 ya. Besar dari 10. Kemudian dia tuh not number of room-nya 8. Tambahkan N. Maka di sini akan 11 sampai 20, tapi yang number of room-nya 8 itu akan dikecualikan. Itu untuk penggunaan not. Lalu untuk select ini juga mungkin bisa juga diaplikasikan. Kita ingin menseleksi salah satu kolom aja. Ini kalau kita pilih select bintang, itu akan teraplikasikan untuk semua kolom ini akan ditampilkan. Misalnya, kalau misalnya saya ingin nih menselect cost ID sama cost name-nya aja. Kita bisa pakai select cost ID, cost name. Lalu kita kasih from cost. Nah, seperti ini. Oke, di sini salah di sini. From cost. Owner ID. Oh, di sini ada kelupaan untuk menambahkan or append sort content one column. Select bintang. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ini udah berhasil.
Jadi kalau kita ingin melakukan seleksi 2 kolom aja, misalnya saya ingin cuma perlu data course ID sama course name aja, itu bisa menggunakan komen seperti ini. Yang mana untuk course ID-nya itu kita hanya memilih course ID dan course name. Nah, ini juga bisa kita kombinasikan dengan operator-operator yang tadi, misalnya where course lebih dari 10, course ID lebih dari 10, seperti ini. Nah, ini udah akan tampil course ID dan course name aja. Nah, selain itu, saya juga bisa untuk menggantikan ini tuh menggunakan alias. Jadi, misalnya course name ini saya nggak ingin namanya tuh course name. Saya bisa ganti namanya itu jadi as, misalnya nama course seperti ini, nama course ini. Lalu kita coba gunain mungkin ini jangan seperti. Nah, seperti ini nama course. Atau kalau mau seperti yang saya tadi itu nama course kita bisa pakai string di sini nama course, maka akan berhasil untuk query-nya nama course seperti ini. Seharusnya kan tadi itu untuk awalnya ada course name, tapi di sini berubah menjadi nama course. Oke, saya akan cek lagi untuk apa saja yang bisa dibahas. Nah, kita juga punya yang namanya itu between. Misalnya kita kasih di sini itu where-nya itu between. Where course ID itu between ini adalah antara, between ini between 10 between 10 sepertinya kayak gini namanya, between 10 sama 15. Saya coba. Nah, 10 sama 15. Jadi dia tuh akan menampilkan data cost itu hanya yang antara 10 sampai 15 aja. Ini tuh between bisa kita kombinasikan juga misalnya dengan operator lain. Misalnya cost name-nya itu misalnya cost room-nya number of room-nya number underscore of room-nya sama dengan misalnya lebih dari 8 seperti sebelumnya tadi ya. Lebih dari 8 dan di sini saya coba tampilkan juga untuk number of-nya. Oh ya, di sini bisa juga kita tambahkan lagi di sini setelah koma. Setelah S ini bukan berarti ini tuh berhenti di sini aja, tapi bisa kita tambahin lagi untuk kolomnya dengan menambahkan koma. Lalu ada number of room. Coba di sini akan tampil yang lebih dari 8 aja, yaitu cos 14 dan 18. Maka itu aja untuk select-nya. Lalu ada lagi kita bisa melakukan limit. Oke, limit dulu. Misalnya tadi kita hapus yang ini. Seperti ini, misalnya between. Lalu saya ingin tuh cuman menampilkan 3 data teratas saja. Jadi kita bisa pakai limit 3 seperti ini. Maka nanti akan ditampilkan 3 data di teratas saja. Oke. Nah, di sini akan tampil 10, 11, 12 seperti yang saya bilang sebelumnya 3 data teratas saja. Tapi kita bisa juga misalnya kita mau startnya itu dari baris ketiga. Nah, di sini saya mau startnya itu dari baris kedua, berarti dari 11. Oke, 2, kita bisa tambahkan seperti ini. Maka akan startnya dari 12, 13, 14. Seperti itu. Jadi, untuk nilai limit ini ada 2 parameter ya. Kalau misalnya kita cuma isikan satu aja, maka dia akan hitung dari teratas. Tapi kalau kita tambahkan lagi, misalnya 4, maka dia itu akan menampilkan dari urutan keempat dari data ini. Misalnya, di sini kan urutannya 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan start dari 13 sampai 15 seperti itu. Coba
di sini. Nah, di sini akan muncul 14 sampai 14 sama 15 aja karena sudah limit nih dan nggak ada lagi datanya. Itu yang akan terjadi. Kalau misalnya kita kasih limit ini 4,3 seperti itu. Oke, kita coba lagi, cari lagi. Di sini saya ingin coba yang 0, tapi sepertinya tidak bisa karena di sini untuk datanya semua udah terisi ya, tidak ada kolom yang 0. Jadi saya akan lanjutkan ke limit. Limit udah. Sekarang berarti in. In ini adalah untuk kita menampilkan beberapa data. Misalnya kalau misalnya kita tadi n, misalnya saya tambahin ya, n16 ya. Oke. Di sini akan tampil beberapa data kan. Nah, untuk in sendiri itu akan mengquerykan beberapa parameter. Misalnya kita kasih di sini in, lalu kita kasih in cost ID, misalnya cost ID dan nama cost, misalnya nama cost. Karena sebelumnya udah saya ganti nama tabelnya itu jadi nama cost. Nama cost ini akan berpengaruh ke sini ya, ke nama cost. Nama costnya itu misalnya nama costnya saya punya cost damai. Saya ingin menampilkan yang namanya cost damai, tapi saya juga ingin menampilkan yang namanya cost abadi. Saya bisa pakai untuk ini. Jadi untuk mengquerykan beberapa kita bisa memilih beberapa data lah di sini. Misalnya namanya itu juga saya mau yang cost rahayu, kan nanti akan tampil yang cost damai sama cost rahayu aja. Di sini ada error, kemungkinan saya coba dulu ya. Untuk nama cost ini saya ganti seperti ini, kemudian ini saya hapus, ini saya masuk. Oke, di sini hasil error mungkin seperti ini mungkin komennya in nama cost in. Nah, seperti ini akan kalau nama cost were enclosed. Nama kelas kita mungkin tidak terdeteksi, kita coba lagi ganti jadi cost name. Nah, ini udah bisa. Berarti untuk query yang ini tadi ini tuh tidak mempengaruhi dari cost name yang di sini ya, karena kita tidak menggunakan join. Oke. Selain itu, nah di sini akan tampil yang namanya itu cost damai dan cost rahayu. Di sini memang untuk data cost damai itu ada dua, jadi yang namanya cost damai dan cost rahayu itu akan tampil. Tentunya juga akan memperhatikan dari between yang ini tadi, karena kita akan men-select di sini aja. Itu dia untuk apa tadi? Untuk in ya. Selanjutnya itu ada order by. Order by ini akan menentukan ordernya. Ordernya itu kita mau berdasarkan ascending atau descending. Nah, contohnya seperti apa? Saya akan langsung coba aja. Ini misalnya 10 sampai 18. Nah, saya misalnya tidak ingin nih untuk urutannya ini seperti ini. Saya inginnya itu ID-nya itu mulainya dari 18 dulu baru yang 10. Saya bisa pakai namanya order by cost ID seperti ini. Maka nanti akan di order by cost ID. Coba dulu. Nah, di sini masih sama karena untuk defaultnya itu adalah ascending. Saya bisa coba ganti order by dan DSC. Order by DSC. Di sini DSC.
ada kesalahan sintaksnya. Oke. Jadi untuk naruhnya itu ada di sini. Karena DSC itu harusnya seperti ini, DSC. Nah, ini udah berhasil. Jadi 18 sampai 10. Ini kita balik urutannya, yang tadinya 10 sampai 18. Ini 18 sampai 10 ya. Oke, kita balikkan lagi untuk ascending. Nah, seperti ini. Dia akan kembali lagi untuk gininya tuh ascending. Selain itu, ini tuh nggak hanya bisa di data yang udah urut. Ini kan data yang udah urut ya. 10 sampai 18 ini udah urut. Kita bisa juga terapin itu tuh ke dalam yang belum urut, number of room. Misalnya number of room-nya ini kita mau urutkan nih. Ini kan karena berantakan. Kita mau urutnya itu berdasarkan number of room. Number of room. Seperti ini. Saya mau dia itu ascending dulu deh. Nah, kan di sini akan diurutkan untuk dari number of room-nya 6 sampai 10. Lalu bisa juga diganti DSC. Nah, ini untuk urutan yang terbaliknya. Jadi, untuk course ID ini akan teracak, kemudian dia akan berpatokan kepada number of room. Oke, itu udah. Selanjutnya ada like. Kita bisa coba untuk like ya. Like itu kita mencari berdasarkan apa saja, berdasarkan huruf, berdasarkan keyword. Misalnya saya mau ini akan tetap ya di order by-nya. Misalnya kalau saya mau order by number of room-nya, kayak biarin aja default jadi dari kecil ke besar. Lalu di sini untuk order by ini ada di belakang. Pastikan ini tuh setelah dari where, karena dia itu letaknya setelah dari where untuk order by-nya. Lalu setelah where ini tuh kita bisa komunikasikan, saya lupa di sini kita bisa juga kasih limit juga. Jadi untuk penempatannya itu ada select, terus from, lalu where, lalu order by, lalu terakhir itu limit. Limitnya misalnya saya kasih limitnya itu 5 aja, cuman mau nampilin 5 data aja. Itu bisa seperti ini nanti jadinya. Nah, sekarang saya mau mencari, misalnya saya mau yang ada huruf A-nya aja. Misalnya cost yang ada huruf apa ya yang kemungkinan ada. Misalnya ada huruf D-nya, Nah, untuk mencari berdasarkan keyword seperti itu, kita bisa menggunakan yang namanya fungsi like. Kita bisa tambahkan di sini n, lalu ada like, lalu kita kasih di sini like, like ini, terus where kita yang akan kita jadikan itu ada name, cost name-nya, lalu di sini kita pakai persen d. Mungkin ada kesalahan di sini. Kita coba persen d. Di sini masih salah untuk komennya. Oke, jadi ternyata kita tidak perlu memberikan kurung di sini. Jadi persen D aja langsung. Nereus mungkin first name udah benar. Order by-nya udah benar. M1 near. Kalau misalnya kita ini berhasil, kita coba dulu. Nah, ini tuh ada sepertinya ada kesalahan sintaks.
Oh, di sini saya lupa untuk menambahkan limitnya. Limitnya misalnya 5. Limitnya saya hapus. Saya tidak perlu limit. Lalu di sini saya tambahkan seperti sebelumnya and like seperti ini. Lalu di sini yang akan saya jadikan patokan itu adalah cost name. Nah, cost name, lalu like. Misalnya saya mau mencari yang ada karakter D-nya, D seperti ini, maka akan tampil yang ada cost yang ada D-nya saja. Seperti ini, cost damai, D ada D-nya, kemudian cost indah ada D-nya, dan ada D, ada D. Nah, selain persen D ini, kita bisa juga mencari yang awalnya nih berawalan misalnya mungkin saya hapus ini supaya datanya lebih banyak ya. Saya hapus yang between ini, lalu cost like-nya kita ganti di sini misalnya yang berawalannya itu cost, karena emang udah pasti cost ya. Lalu spasi misalnya cost D ini, maka nanti akan tampil yang huruf depannya D aja. Di sini nggak ada data yang sesuai, mungkin karena ada spasi ini. Kita coba lagi, ini masih kosong. Oh, karena ini artinya di depan. Kita coba kesana. Nah, ini akan muncul yang cost. Kita coba yang cost depannya D, maka di sini ada cost damai. Misalnya kita mau cari yang depannya nih A nih, kita mau cari yang cost depannya A, bisa ketemu cost asli, abadi, amanah. Ini akan view dari cost yang depannya A aja. Misalnya saya mau cari yang akhirannya itu I, kita bisa pakai kayak gini. Nah, maka akan muncul yang belakangnya itu I ini aja. Nah, seperti itu untuk like. Like ini cukup penting sih untuk like ini. Lalu selain itu, mungkin kita bisa juga cari seperti ini ya. Misalnya, ini agak susah untuk case-nya, tapi saya akan coba. Misalnya di sini cost sudah pasti. Cost. Saya mau di sini ada yang namanya yang tengah-tengahnya ini ST. Jadi kita bisa isikan seperti ini. Cost, lalu tambahkan di sini. Seperti itu, lalu kita ST. Agak sulit ya. Mungkin kayak gini. Cost. Seperti ini. Kita coba. Ini empty set. Atau like gitu. Oke, ini tidak bisa, jadi nggak jadi saya demonstrasikan. Oke, itu untuk select. Apalagi yang bisa kita explore. Gitu, udah, not udah. Mungkin ini saya ingin coba untuk yang select tapi pakai case. Untuk case itu seperti ini untuk komennya. Jadi saya ingin misalnya itu mengselect, saya hapus dulu, mungkin ulang aja ya. Hapus semua. Jadi saya mau select seperti ini ya. Select cost ID, kemudian nama cost, sama sebelumnya, kemudian juga number of row. Ini bukan nama cost ya, sorry, ini adalah cost name seperti ini, number of row seperti ini, from cost. Nah, ini kan akan tampil semua data.
saya ingin menambahkan misalnya di sini nanti ada keterangan ini kurang dari, misalnya saya pilih yang tengah-tengah, ini kurang dari 8 dan lebih dari 8. Saya ingin menambahkan case seperti itu. Nah, untuk caranya itu kita bisa pakai yang namanya case. Jadi from cost-nya ini kita ganti, kita hapus dulu, lalu kita kasih di sini case. Atau untuk memudahkan untuk melihat ya, kita bisa ini dulu, lalu di sini kasih case. Nah, setelah itu when, ini case pertama when number of room itu lebih dari 8. Kalau dia itu lebih dari 8, maka dia akan menambahkan kolom, yaitu menambahkan kata-kata, misalnya saya ingin room kapasitas lebih dari 8, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan case juga. Kalau misalnya dia tuh kurang dari 8, kita bisa kasih dia else. Berarti kalau misalnya kondisi itu tidak terpenuhi, maka dia akan bilang bahwa kapasitas kurang dari 8. Lalu kita bisa kasih dia n. Lalu kita ubah nama kolomnya ini and as. Saya mau dia tuh nama kolomnya jadi misalnya keterangan. Nah, seperti ini udah. Lalu kita kasih from cost ini. Kita enter. Maka di line 2 ini ada kesalahan karena kemungkinan karena ini ada spasi di sini. Jadi akan saya ulangi lagi. Di sini saya from cost, number of room ini udah benar. Lalu saya kasih koma. Lalu saya kasih sebelumnya ini case. Saya tulis ulang aja. Case terus when number of room lebih besar dari 8 dan kapasitas lebih dari, lalu ini else-nya kapasitas kurang dari 8 ini, lalu and as keterangan, lalu from, maka akan muncul keterangan seperti ini. Nah, ini kapasitasnya kan kapasitas lebih dari 8, benar 10, kapasitas kurang 8. Itu sih untuk case ya. Jadi kita udah nyoba untuk semuanya kecuali 0. Ini saya akan coba untuk di data yang kosong. Kita akan ke tabulator misalnya. Select bintang from user. Nah, saya misalnya pengen nampilin semua deh, terlalu banyak datanya. Full name-nya saya mungkin akan user ID, kemudian email sama full name sama phone number sama role. Seperti ini udah akan tampil user ID, email, full name, phone number. Nah, di sini kan ada yang 00 nih. Nah, saya akan coba untuk select yang dia itu nggak 0. Jadi kalau full name-nya itu 0 dan phone number-nya ini atau phone number-nya itu 0, maka dia akan di ignore.
Untuk caranya itu kita bisa pakai kayak ini. Where from user where full name not null, full name not null, and phone number not null juga. Jadi kalau dia itu full name atau phone numbernya itu kosong, saya nggak mau itu ditampilin. Saya nggak mau itu ditampilin, jadi akan dikecualikan. Coba ini error. Mungkin saya coba kayak gini. Dulu. Di sini kita coba seperti ini bisa. Berarti kesalahan sintaksnya kalau saya coba seperti ini tidak bisa. Full name is null. Saya coba lagi tambah di sini not full name. Nah, seperti ini bisa. Nah, full name is null. Jadi saya menambahkan kondisi not. Jadi kalau dia tuh full name-nya sama dengan null, dia tuh akan dikecualikan. Seperti itu. Nah, itu aja sih untuk select ya. Berarti udah semua saya bahas untuk yang select-nya. Selanjutnya ada update. Untuk update itu seperti ini. Misalnya tadi saya mau baru Nah, saya misalnya mau ngisi nih karena tadi lupa ngisi full name-nya. Saya mau modifikasi supaya mau ngisi full name sama phone number-nya nih. Untuk langkahnya itu saya bisa query menggunakan update. Caranya dengan update lalu ada nama tabel yang akan saya update, user. Lalu saya akan kasih set nama full name yang akan saya isi, misalnya full name. Saya akan isi semuanya, semua ini. Saya bisa mengisi full name ini supaya tidak satu-satu ya. Jadi kalau full name sama penambah full name-nya itu kosong, akan diisi seperti ini. Set full name. Kalau full name-nya kosong, kita ganti misalnya full name sama dengan full-nya misalnya di user 23 kayak gitu ya. Untuk kalau misalnya dia itu kosong. Kemudian bisa juga kita tambahkan phone numbernya itu misalnya 62 aja kalau misalnya dia kosong. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi parameter where full name, karena di sini kita lihat polanya ya, ada full name-nya kosong sama phone number kosong. Jadi not full name atau kita bisa kayak gini, full name is not null, seperti ini. Lalu and saya rasa and phone number is not null. Not null berarti kan is null, berarti is null seperti ini. Maka dia akan mengganti kolom-kolom yang kosong aja untuk diisi datanya, jadi phone numbernya 62 dan user 10. Ini error. Kita coba lagi, bisa kita hapus. Masih error. Oke, di sini ada kesalahan sintaksnya. Itu ada di sini. Saya lupa sama dengan. Oke. Ini akan query berhasil. Saya coba lagi select.
ini akan udah ada nilai defaultnya nih, seperti ini. Kita juga bisa untuk mengganti data yang udah ada, jadi nggak hanya data yang nol aja yang bisa kita ganti. Misalnya saya mau ganti dia itu full name-nya jangan user 23, misalnya saya mau ganti user 3. User 3 ini full name-nya user 3 seperti ini. Nah, kita bisa kasih where apa yang kita jadikan parameter user 3 itu punya ID. User ID sama dengan 3. User ID-nya itu sama dengan 3. 30. Nah, maka akan terganti yang ini, usernya ini akan jadi 3. Saya coba lagi. Di sini user 3. Nah, udah berhasil ya untuk ngedit-ngedit dari ini kolom-kolom data-data yang udah ada. Selanjutnya yang terakhir itu ada delete. Delete itu banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa delete sekaligus, misalnya saya mau delete yang ininya tuh 62 ya. Saya bisa hapus delete from user where. Nah, where ini sama seperti select tadi ya, sebenarnya kita untuk where ini bisa banyak yang kita lakukan. Ini kita udah mau habis, jadi saya cas dulu. Ini udah saya cas. Lalu kita kembali lagi tadi di where ini, kita bisa menghapus 2 sekaligus atau 3 sekaligus. Misalnya saya ingin yang where-nya cost ID-nya itu 9 sama 10. Berarti banyak sih yang bisa kita pakai di sini. Misalnya kita bisa pakai in 9 karena kayak ini ya, kalau dia tuh 9 sama 10 maka kita akan hapus. Kok cost ID? Oke, salah. user ID nah seperti ini. Nah, maka kita view lagi 9 sama 10 akan terhapus nih secara bersamaan. Nah, kita juga bisa selain itu bisa kita select juga dari full name-nya, misalnya where full name user, full name-nya user 123 ini. Maka nanti ini akan terhapus ya, yang 5 sama user ini akan terhapus. Where full name sama dengan user. Ini error karena harus ada tanda petiknya karena ini adalah string. Nah, udah berhasil dihapus. Kita select lagi. Di sini udah terhapus. Sekarang saya mau hapus yang user baru ini. Kita bisa select berdasarkan misalnya role-nya. Kita bisa kasih 2 kondisi nih, misalnya role-nya sama dengan user, terus lebih dari 6. Nah, saya mau hapus yang 7, tapi saya menggunakan cara yang sedikit berbeda. Role sama dengan 7. Lalu jangan lupa ya, ini saya ada kelupaan user seperti ini, dan cost ID-nya itu misalnya user ID itu sama dengan misalnya lebih dari 7 seperti itu. Lebih dari 6, lebih dari sama dengan 7. Nah, kita akan terhapus yang nomor 7 ada yang role-nya itu user. Kalau misalnya dia itu role-nya owner, dia nggak akan hapus. Ini error karena ini saya ada lupa untuk hapus. Nah, udah berhasil. Coba select lagi view. Nah, udah berhasil nih untuk melakukan delete-nya. Nah, itu aja untuk sintaks-sintaks dari DML. Untuk yang pertama ini saya hanya menjelaskan select, insert into, update, dan delete saja. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata
maupun penjelasan yang kurang dimengerti dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam video